Cek cek cek. Yuk, selamat datang buat para pendengar. Perkenalin, aku Jonathan Tanu Saputra dari D3 Perpustakaan angkatan 2020, NIM 018. Di sini ini podcast pertama kita. Kita bakalan membahas tentang aplikasi ini slide dan juga aplikasi Slim 9. Di sini aku gak sendiri. Di sini aku berlima. Ada Gio, ada Reza, ada Hafid, dan juga ada Bintang. Yo, terus lanjut, langsung aja perkenalan sih, boleh teman-teman. Biar kita langsung membahas perbincangan mengenai aplikasi dua ini. Lanjut, ini kita mau cerita-cerita sih tentang bagaimana aplikasi English Lite ini dan aplikasi Slim 9 yang telah kita gunakan selama 2 semester ini. Apa sih aplikasi ini dan apa sih enaknya aplikasi ini, dan pengalaman kalian bagaimana menggunakan aplikasi ini juga. Boleh dijawab, silahkan Gio, langsung saja. English Lite merupakan perangkat lunak software aplikasi otomasi perpustakaan yang dibangun dan dikembangkan oleh Perpusnas Republik Indonesia sejak tahun 2011. Penamaan English diambil dari kata Integrated Library System, nama dari perangkat lunak manajemen informasi perpustakaan terintegrasi yang dibangun sejak tahun 2003 untuk keperluan kegiatan rutin pengelolaan informasi perpustakaan di internal Perpusnas. Seiring dengan perkembangan dunia perpustakaan, khususnya di Indonesia, Perpusnas memandang perlu untuk memfasilitasi semangat pengelola perpustakaan di seluruh daerah untuk mulai menerapkan otomasi perpustakaan menuju terwujudnya perpustakaan digital. Maka Perpusnas berinisiatif untuk mendistribusikan perangkat lunak di dalam versi yang lebih ringan dengan nama English Lite. English Lite sendiri merupakan inisiatif Perpusnas dalam rangka penyediaan sarana pendukung untuk yang pertama, membantu pengembangan otomasi perpustakaan di seluruh Indonesia. Kemudian sebagai tool perpustakaan digital untuk mengelola koleksi full text dan multimedia. Selanjutnya, membantu dalam pembentukan katalog elektronis berbasis MAFC untuk Indonesia atau Indomark. Melaksanakan program nasional yang diamanatkan kepada Perpusnas untuk menghimpun data koleksi nasional dalam sebuah katalog induk nasional atau KIN dan bibliografi nasional Indonesia dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Yang terakhir, Perpusnas membantu pembentukan katalog. Maksudnya, English Lite membantu pembentukan katalog induk daerah atau KID dan bibliografi daerah atau BID yang diselenggarakan oleh perpustakaan provinsi bersama mitra kerjanya di tingkat kabupaten dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Seperti itu, Kak. Jadi English Lite definisinya seperti itu kurang lebih. Dari aplikasi 2 ini, yang boleh tahu apa aja fiturnya juga, fungsi dan kegunaan aplikasi ini itu kalau menurut kalian itu apa sih? Boleh dijawab oleh Reza dan Hafid juga sih, silakan. English Lite versi 3 sendiri memiliki banyak fitur baru untuk lebih memudahkan pengolahan data dan untuk meningkatkan pelayanan perpustakaan. Fitur baru tersebut antara lain yang pertama yaitu form entry katalog sederhana. Katalog digital yang disimpan dalam database English Lite mengikuti standar metadata MARC. Tetapi di English Lite versi 3 menyediakan form entry katalog berbasis MARC yang disederhanakan sehingga terlepas dari kesan rumit. Namun demikian, bagi pengelola perpustakaan yang lebih advance,
tetap bisa membuat deskripsi bibliografis yang lebih rinci dengan form entry katalog berbasis mark yang disediakan. Selanjutnya yaitu fitur kedua, Cardex terbitan berkala. English Light versi 3 sendiri telah dilengkapi dengan Cardex terbitan berkala untuk memudahkan pemantauan pengadaan koleksi majalah, buletin, surat kabar, dan sejenisnya. Selanjutnya ke pilihan model kartu anggota. Fitur ini memungkinkan pengelola perpustakaan untuk memilih satu dari 4 pilihan bentuk model layout kartu anggota yang tersedia. Selanjutnya fitur Facet Search pada modul opak. Data ringkas yang tampil pada hasil pencarian pada modul opak English Light versi 3 dibuat lebih ramah pengguna sehingga lebih informatif. Facet Search sendiri disediakan sebagai sarana pendukung yang akan mempermudah pengguna mempersempit lingkup pencarian koleksi tanpa harus memikirkan kata kuncinya. Fitur selanjutnya yaitu Auto Responsive. Penampilan modul-modul English Light sendiri selain back office dirancang dengan penampilan halaman yang auto responsif terhadap perangkat-perangkat mobile seperti tablet dan smartphone. Ini artinya penampilan antarmuka modul akan disesuaikan dengan perangkat baca berukuran kecil agar lebih nyaman dilihat. Oke, baik. Terima kasih Saudara Jonathan telah memberikan pertanyaan. Di sini saya akan sedikit menambahi jawaban dari Hafid ya, pernyataan dari Hafid, di mana modul-modul dan juga fitur-fitur dari program Insight itu sendiri, itu kalau yang saya tahu adalah yang pertama adalah portal aplikasi Insight versi 3 itu sendiri. Portal aplikasi Insight ini adalah antarmuka awal yang berisi tautan ke modul-modul yang dimiliki oleh Insight itu sendiri. Dengan disediakannya tautan modul ini, pengelola juga tidak perlu menghafal alamat HTTP dari modul-modul yang akan dibuka pada sebuah komputer kerja. Dan yang saya tahu, layanan di Insight kedua adalah back office. Back office ini adalah sarana untuk mengelola data perpustakaan. Melalui modul back office ini, pengelola perpustakaan melakukan penambahan, perubahan, bahkan juga menghapus data. Oleh karena itu, seorang harus memiliki akun berupa username dan juga password untuk dapat menggunakan modul back office ini. Dan yang selanjutnya adalah fitur layanan dari pencatatan koleksi baca di tempat. Insight versi 3 ini memungkinkan pengelola perpustakaan untuk mencatat manfaatan koleksi yang dicara di ruang layanan atau tidak dibawa pulang, dan juga berikut pustaka atau anggota maupun non-anggota yang membacanya. Untuk pencatatan sendiri koleksi yang dibaca oleh non-anggota, Insight versi 3 juga mensyaratkan mengaktifkan nomor pengunjung pada modul buku tamu. Dan yang selanjutnya adalah modul buku tamu. Layanan modul buku tamu ini adalah bukan hal yang baru pada aplikasi Insight. Pada versi 3 ini buku tamu dilengkapi dengan setting lokasi, pilihan untuk menampilkan pertanyaan, tujuan, dan kotak isi informasi yang ingin dicari jika diperlukan pengelola. Dan juga selanjutnya adalah layanan keanggotaan online. Modul keanggotaan online ini merupakan sarana bagi anggota untuk melihat profil dan juga aktivitasnya dalam memanfaatkan layanan perpustakaan. Dalam modul ini nih, juga anggota dapat mengganti password keanggotaan, memutakhirkan data, bahkan berkontribusi untuk mengunggah karya ilmiahnya dalam bentuk digital jika pengelola memiliki kebijakan untuk itu. Dan selanjutnya adalah layanan, nah ini baru teman-teman, layanan yang sering digunakan oleh pengunjung-pengunjung, yaitu layanan online public access catalog atau OPAC. Online public access catalog atau OPAC adalah sarana bagi pemustaka dalam mencari koleksi yang dibutuhkannya. Modul OPAC Insight versi 3 ini telah dirancang dengan penampilan baru dan akan menyesuaikan bentuknya. Auto responsif jika diakses dari perangkat bergerak seperti tablet dan smartphone. Dan yang selanjutnya adalah layanan koleksi digital. Modul layanan koleksi digital ini berpenampilan sama seperti layanan OPEC tadi. Cuman bedanya, layanan ini secara otomatis akan memilah cantuman katalog yang memiliki konten digital untuk ditampilkan di modul ini.
Sesuai pengaturan pada setting, akses terhadap konten digital dapat diatur untuk konsumsi publik atau khusus anggota. Dan yang selanjutnya adalah layanan statistik perkembangan perpustakaan. Modul statistik perkembangan ini memberikan informasi grafis, pertumbuhan data koleksi anggota, kunjungan, dan juga aktivitas pemanfaatan koleksi di perpustakaan secara transparan yang dapat diakses online, baik lokal, LAN, maupun internet jika diinginkan. Dan yang saya tahu, layanan terakhir ini yang ingin saya sebutkan adalah survei terhadap pemustaka. Layanan ini dirancang untuk membantu perpustakaan dalam peroleh umpan balik dari pustaka terkait kepuasan dan atau kebutuhan mereka terhadap fasilitas dan pelayanan yang diberikan pengelola perpustakaan itu sendiri. Gitu sih kalau dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Reza dan Hafid. Untuk pertanyaan terakhir nih, yang belum jawab siapa ini? Bintang ya? Oke, untuk Bintang. Selama Bintang menggunakan aplikasi baik InDesign maupun Slim 9 ini, manfaat apa aja yang buat kalian juga terkendala gitu loh dalam menggunakan aplikasi ini? Biasanya kan ada yang macet atau apa gitu. Boleh dijawab, silahkan Bintang. Terima kasih pertanyaan dari Mas Jonathan. Mungkin saya akan sedikit menjelaskan dan memberitahu manfaat dan kendala yang mungkin dirasakan oleh baik pengurus perpustakaan, pustakawan maupun pengguna. Untuk manfaatnya saya akan menyebutkan semuanya, akan menyebutkan secara umum saja, karena pendengar di sini tentunya tidak hanya pengurus saja atau yang mengetahui aplikasi ini, namun juga bisa untuk masyarakat umum. Untuk manfaatnya mungkin ya banyak sih, seperti membantu perpustakaan dan pustakawan untuk mengatur, menata, dan membuat mencari sebuah data itu menjadi lebih mudah, sehingga dapat meringankan pekerjaan mereka baik pengguna maupun pustakawan tersebut. Lalu ada fitur yang bisa disambungkan dengan internet sih, karena ini basisnya ke website development yang berupa aplikasi yang berada di website yang sudah disediakan oleh Perpusnas, sehingga para pengguna maupun pengurusnya itu sangat ya mudah untuk menggunakannya lah. Lalu untuk kendalanya mungkin akan banyak berada di pengurus atau pustakanya dalam mengatur, karena menurut saya pribadi itu terlalu banyak fitur-fitur atau kolom-kolom pengisian data yang dirasa itu tidak diperlukan namun diharuskan untuk mengisi, sehingga pada saat penyimpanan datanya akan tidak bisa disimpan karena aplikasi tersebut memaksa kita untuk mengisi kolom tersebut, sehingga akan menambah waktu kerja kita berada di depan aplikasi tersebut. Untuk penggunanya mungkin untuk pengguna mungkin akan terkendala di penggunaannya, karena aplikasi ini berbasis website yang baru, yang nggak baru sebenarnya, baru dikenal atau sangat jarang dikenal oleh masyarakat awam, dikarenakan mereka pasti menuju perpustakaan menggunakan cara lama, yaitu menanyakan atau meminjam kepada pustakawan atau pengurus perpustakaan, maka akan terasa kesulitan untuk mengakses ya, karena ini baru itu. Oke, terima kasih Bintang atas sharing-sharingnya mengenai kendala-kendala. Ya mungkin kendala yang pernah dialami Bintang juga pernah dialami oleh teman-teman lain yang menggunakan aplikasi ini juga sih. Jadi dalam podcast ini semoga teman-teman para pendengar bisa mendapatkan sedikit pengalaman atau sedikit cerita apa sih aplikasi Endless Light ini dan aplikasi Slim 9 ini, dan apa manfaatnya bila kita menggunakan di dalam perkuliahan di perpustakaan sendiri.
Oke, terima kasih. Aku tutup podcast ini. Semoga podcast ini bisa berlanjut dan untuk kedepannya. Terima kasih semuanya.